Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa menjalankan, melaksanakan ibadah puasa. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menunjukkan kita dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang, yakni ad-dinul Islam. Tentu kita sudah mengetahui bahwasanya ibadah puasa di bulan Ramadan adalah merupakan kewajiban yang sudah tertera dalam rukun Islam yang keempat. Tentunya dalam melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan ini ada sunnah atau hal-hal yang dianjurkan dalam puasa di bulan Ramadan. Dalam kitab Ad-Durusul Ramadaniyah bahwasanya dijelaskan di situ sunnah-sunnah puasa di bulan Ramadan. Di antaranya adalah yang pertama as-sahur, yang kedua ta'jilul fitri wa ta'khirus sahur, yang ketiga al-iftar 'ala tamr, yang keempat salatut tarawih, yang kelima al-ikthar min tilawatil Qur'an wa dzikri wa tanafful min as-shalah wa min fi'lil khairat wal i'tikaf fil masjid fil ala siyama fil ashril awakhir. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sunnah yang pertama yakni as-sahur, yakni makan sahur. Kenapa makan sahur ini menjadi sunnah dalam puasa di bulan Ramadan? Karena dalam hadis dikatakan bahwasanya tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada suatu keberkahan, ada suatu barokah. Kemudian Rasulullah juga bersabda bahwasanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin, bahwasanya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat pada orang-orang yang sahur. Yang kedua yakni ta'jilul fitri wa ta'khirus sahur. Ta'jilul fitri yakni mempercepat buka, wa ta'khirus sahuri dan mengakhirkan sahur. Sahabat-sahabat, mempercepat buka maksudnya itu adalah seseorang itu memang sudah yakin akan benar-benarnya matahari sudah tenggelam, jadi disunnahkan untuk mempercepat bukanya. Kenapa kok menjadi sunnah yang dianjurkan dalam puasa bulan Ramadan? Karena ada suatu hadis yang menjelaskan la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akhirus sahur, yang artinya manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama manusia itu mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Yang ketiga yakni al-iftar 'ala tamri, yakni berbuka dengan kurma, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftir qabla an yusalliya 'ala rutabat. Bahwasanya Rasulullah itu berbukanya, awal berbuka beliau itu menggunakan kurma basah atau biasanya disebut rutab. Kemudian dilanjutkan dalam hadis tersebut fa illam takun rutabat fatamarat. Bagaimana kalau tidak mempunyai kurma basah, maka boleh memakai kurma kering. Kemudian dilanjutkan lagi dalam hadis tersebut fa illam takun hissa hasawatin, maka boleh walaupun hanya dengan seteguk air. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, para ulama mengatakan jika tidak ada kurma boleh menggantikannya dengan manisan. Karena para ulama itu mengatakan bahwasanya kenapa kok harus manisan? Karena sesuatu yang manis ketika dikonsumsi oleh tubuh
tubuh kita, maka tubuh kita akan lebih fit, akan menjadi lebih bugar. Kemudian dalam hadis tadi disebutkan dengan walaupun dengan seteguk air. Alasan mengapa dengan seteguk air? Karena air itu lebih menyegarkan dalam tubuh kita. Yang keempat adalah sholatut tarawih, yakni sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan, yang dilaksanakan ba'da sholatil isya, setelah salat isya. Nah, ini termasuk salah satu sunnah dalam bulan Ramadan. Yang kelima yakni al-iktsar, memperbanyak apa saja. Yang pertama al-iktsar min tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Dalam kitab At-Tibyan dijelaskan dalam terjemahnya, barang siapa yang membaca satu huruf kitab Allah, maka Allah akan memberikan dia satu pahala, di mana satu pahala tersebut bernilai 10 kali lipat. Aku tidak pernah mengatakan bahwasanya alif, lam, mim itu adalah satu huruf, tapi aku mengatakan, kata Allah, aku mengatakan alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masya Allah. Kemudian di dalam kitab At-Tibyan juga dikatakan, barang siapa hambaku yang sibuk untuk membaca kalam Allah, maksudnya membaca Al-Quran, barang siapa seseorang itu sibuk untuk membaca Al-Quran sampai-sampai dia tidak sempat untuk meminta atau berdoa pada Allah, maka Allah akan mengabulkan apa yang ia minta sebagaimana orang-orang lain yang meminta. Itu semua adalah berkah dari Al-Quran. Yang kedua adalah al-iktsar, memperbanyak apa? Memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Zikir sangat banyak sekali. Bisa dengan istighfar, astaghfirullahaladzim. Bisa dengan tahmid, alhamdulillah. Bisa dengan tasbih, subhanallah. Bisa dengan takbir, Allahu akbar. Ketiga, al-iktsar min fi'lil khairat, memperbanyak melakukan kebaikan. Contohnya seperti bersedekah. Allah sudah menjamin orang yang bersedekah itu tidak akan miskin. Justru orang yang bersedekah itu akan mendapatkan banyak pahala dan balasan dari Allah berlipat ganda, insyaallah. Kemudian selanjutnya al-iktsar, memperbanyak apa lagi? Al-iktsar minat tanaful minas sholat, memperbanyak sholat sunnah. Bisa nih sholat qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha, dan lain-lain. Kemudian al-iktsar lil i'tikaf fil masjid, la siyama fil ashril awakhir. Yang kelima yakni memperbanyak i'tikaf di masjid, apalagi 10 terakhir bulan Ramadan. Kenapa kok 10 terakhir? Karena dalam 10 terakhir bulan Ramadan ini terdapat malam yang begitu mulia, yakni malam Lailatul Qadar. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kita memohon kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk menjalankan ibadah puasa, menjalankan sunnah-sunnahnya, dan supaya puasa kita nantinya menjadi puasa yang penuh barokah, menjadi puasa yang penuh dengan kebaikan, dan mendidik kita untuk meninggalkan banyak maksiat. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Afwan minna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.